lihat banyak orang Aceh, termasuk orang muda, aktivis misalnya, banyak yang merasa putus hubungan dengan negara Indonesia waktu itu karena konflik sebelumnya. Kenapa kamu datang ke sini? Kenapa saya datang ke Aceh? Tahun 2005 pertama kali. Waktu itu saya mahasiswa S3 dalam bidang antropologi dan di Universitas Harvard University in the Anthropology Program. Pada saat itu kebetulan saya sedang hampir selesai dengan mata kuliah dan sedang merencanakan fieldwork, mau penelitian di mana. Dan jelas saya mau ke Indonesia, tapi pada awal sebelum gempa dan tsunami rencana saya mau ke Jawa Timur. Dan bidang saya medical anthropology, mau melihat infectious disease and poverty issues. Tapi setelah tsunami di Aceh, perhatian dunia memusatkan ke Aceh, dan kami dalam kalangan akademisi di Indonesia juga sudah merasa tertarik karena sudah lama tidak ada penelitian di Aceh karena ada konflik sebelumnya. Dan kami juga ingin melihat langsung bagaimana proses memberi bantuan dari lembaga kemanusiaan yang datang ke Aceh saat itu. Dan pembimbing saya ditawarkan kesempatan untuk kunjung ke sini dalam rangka studi tentang bantuan, ya. Dan itu bukan disertasi kamu waktu itu? Belum sampai ke situ. Okay. Jadi ini di bidang lembaga International Organization for Migration, IOM. Dan mereka mencari tenaga peneliti, tenaga kesehatan dari Fakultas Kedokteran di Harvard Medical School. Dan termasuk pembimbing saya. Jadi ada kesempatan untuk datang menjadi semacam intern atau relawan atau studi relawan. Dan saya kira ini cocok untuk membantu dan juga melihat situasi di Aceh, apa memungkinkan ini bisa menjadi tempat untuk penelitian saya S3 ke depan. Saya datang bulan Juni 2005. Itu saya mulai bulan itu. Ya, itu sebelum ada MOU. Itu sebelum sampah-sampah dari masih banyak yang sudah dibersihkan. Masih ada banyak sisa, tapi belum ada pembangunan rehab rekon, belum, masih dalam tahap persiapan. Masih berbau aroma sampah. Tidak, sudah bersih. Sudah bersih. Dan sudah ada barak-barak di mana-mana, jadi pengungsi sudah hidup teratur, tapi belum ada pembangunan baru. Ini masih dalam tahap persiapan perencanaan. Dan saya mulai di Mulabo dengan IOM, dan saya bekerja dengan tenaga kesehatan melihat pelayanan kesehatan di barak seperti apa. Itu publikasi pertama kamu itu? Itu laporan internal. Ada. Tapi setelah MOU, IOM cepat ganti pindah tugas ke bidang pasca konflik, dan saya juga dibawa ke situ. Jadi dari penelitian kesehatan korban tsunami di barak, saya pindah ke topik penelitian tentang kesehatan jiwa para korban konflik. Itu yang menjadi disertasi kamu? Itu menjadi Atau laporan awal kamu? Kamu publish 2009 konflik nih? Ada. Terus ada laporan IOM 2006-2007 bersama dengan pembimbing saya yang menjadi PI, Primary Investigator itu, Byron Good and Mary Jo Good, bersama IOM, bersama Shah Kuala University waktu itu, dan juga bersama Dinas Kesehatan. Jadi kami semua bekerja sama waktu itu untuk membuat penelitian, menulis laporan, dan sosialisasikan laporan. Terus kami menggunakan hasil dari penelitian itu untuk mendapatkan dana untuk program pelayanan kesehatan jiwa di Aceh, di daerah konflik, khususnya waktu itu di Biren dan Aceh Utara. Itu berjalan, dan setelah program itu mulai, saya mulai mundur dari IOM. Tapi program itu berjalan dan sukses sampai tahun 2009 kalau tidak salah. Dan saya pindah ke penelitian saya untuk S3. Dan itu skripsi saya tentang
staf Indonesia, staf lokal yang bekerja di lembaga kemanusiaan internasional. Okay. Ya, bukan tentang konflik dan bukan tentang kesehatan lagi. It's about conflict, khususnya di bidang pasca konflik. Oh, pasca konflik. Ya, staf Indonesia yang. So my ethnography is about local staff working for international humanitarian organizations. Okay. Yeah. Itu apa yang kamu hasilkan waktu itu? Okay, well, apa sih? Sedikit aja. Udah lama soalnya itu, 15 tahun yang lalu. Kami lihat banyak orang Aceh, termasuk orang muda, aktivis misalnya, banyak yang merasa putus hubungan dengan negara Indonesia waktu itu karena konflik sebelumnya. Walaupun mereka bukan GAM, mereka bukan pemberontak, mungkin mereka hanya dari kalangan aktivis, dari masyarakat sipil, dari LSM. Mereka menggunakan kesempatan bekerja di lembaga kemanusiaan pada zaman Rehab Rekon. Ini argumen saya ya. Ini menjadi kesempatan untuk semacam reintegrasi, bukan saja sebagai orang Aceh atau orang Indonesia, tapi orang Aceh yang juga sekaligus warga negara Indonesia lagi. Walaupun mereka bukan GAM sebenarnya. Ya, tidak, bukan tapi GAM. Seolah-olah merasa GAM juga atau merasa dulu sudah terputus juga dengan Indonesia. Waktu zaman itu masyarakat sipil banyak yang walaupun mereka tidak ikut pemberontak, mungkin mereka dicap. Sudah ada mencurigai ya, sudah ada curiga. Dan waktu itu ada zaman kartu KTP merah putih. Ya. Itu sudah membedakan orang Aceh dari orang Indonesia lainnya. Jadi ada macam jenis cara negara memperlakukan orang Aceh sebagai orang yang beda. Walaupun mereka bukan pemberontak atau tidak pegang senjata atau apa. Saya masih punya KTP merah ya, putih. Jadi mungkin mereka ingin menikmati fasilitas warga negara Indonesia. Misalnya sampai ke pendidikan tinggi. Mungkin mereka mau ke UI atau ke UGM atau mungkin mereka mau masuk TNI, mungkin mereka mau masuk jadi PNS, tapi semua fasilitas yang orang Indonesia biasanya nikmati menjadi lebih susah bagi warga Indonesia asli dari Aceh pada zaman itu. Dan saya melihat yang ini hanya segmen tertentu yang ada kesempatan kerja di lembaga internasional. Mereka menggunakan kesempatan itu untuk professionalize, increase their skills, meningkatkan keterampilan, misalnya dalam kantor perkantoran, atau sebagai engineer, atau sebagai architect, atau sebagai penterjemah, ahli bahasa Inggris. Jadi ada banyak keterampilan yang dibutuhkan pada zaman Rehab Rekon, dan lembaga internasional butuh mereka. Dan mereka sangat membantu dalam proses Rehab Rekon. Mereka dapat appreciation, right? Semacam penghargaan, dan itu membuka jalan kembali untuk masuk ke bidang kesukaannya nanti ke depan. Mungkin jadi mereka kesempatan belajar juga sebenarnya waktu. Dan mungkin mereka bisa lanjutkan kuliah, atau mungkin mereka bisa dapat pekerjaan lain, mungkin mereka dapat beasiswa untuk belajar ke luar negeri, dan dengan proses perdamaian yang juga berlangsung. Keadaan di Aceh menjadi sedikit lebih ringan bagi mereka, dan khususnya bagi yang sempat bekerja di lembaga internasional, mereka membawa pengalaman mereka ke depan. Jadi setelah tsunami itu, kamu meneliti tentang lokal staff yang bekerja di NGO internasional itu. Tapi kan banyak sekali periset-periset lain, antropologi, orang gempa, tentang bencana, gempa, tsunami yang datang ke sini tentang itu. Ya, banyak. Sebenarnya apa yang mereka sudah hasilkan sebenarnya dari riset-riset itu sejauh yang kamu pahami? Nah, kalau saya fokus ke staff LSM, staff lembaga bantuan, tapi ada antropolog lain yang datang. Ada yang studi tentang pengalaman korban tsunami, bagaimana mereka memulihkan kehidupan mereka. Ada yang studi meneliti tentang korban konflik.
dalam hal yang sama, bagaimana mereka bisa memulihkan diri dari pengalaman buruk sebelumnya. Ada yang meneliti tentang perubahan agama di Aceh, dengan pelaksanaan syariat Islam misalnya. Ada yang ada macam-macam lah. Ada sejarawan yang datang, ada pakar ilmu politik yang datang melihat ini cara GAM menjadi politisi. Ya, bagaimana dari jadi kombatan ke kontraktor. Ya, betul. Ya. Kontraktor dan pemimpin eksekutif atau menjadi anggota dewan. Betul. Ya, betul. Ya. Dan ada yang studi tentang dinamika politik yang berubah di Aceh juga. Momen tsunami itu sebenarnya juga momen yang menjadi titik poin orang melakukan riset seperti sebelumnya reformasi di Indonesia. Lalu setelah reformasi banyak riset tentang Indonesia. Setelah tsunami banyak riset tentang Aceh. Betul. Dan sekarang karena tidak ada momen itu, sepertinya tidak menarik lagi. Jesse, sebenarnya momen-momen seperti itu dalam riset itu apa maknanya, apa fungsinya? Menurut saya kalau ada perubahan besar atau kalau ada konflik tertentu atau ada musibah, kadang itu membuat situasi, keadaan, masalah-masalah sosial bisa lebih nampak. Karena semua elemen di masyarakat tertekan. Jadi mungkin lebih mudah pecah misalnya, atau kita bisa melihat perubahan yang bermakna dan kita bisa melacak langkah demi langkah apa yang terjadi. Segmen-segmen sosial lebih nampak pada saat yang darurat misalnya, an emergency moment or a stressful conflict moment. The fault lines of society become more clear, and so it becomes a little bit more easy, sedikit lebih mudah dan juga sedikit lebih menarik untuk menelusurinya, untuk melihat lebih ke dalam itu dan lebih nampak. Dan orang lebih jujur pada saat itu. Mereka jelas mau cerita tentang apa yang terjadi seperti itu. Tidak bersandiwara juga. Jadi Dan itu momen penting bagi periset sebenarnya untuk mendapatkan segmen-segmen yang betul-betul berbeda dari sebelum dan sesudahnya. Nah, dari banyak sekali riset-riset itu sebenarnya kan harusnya riset itu kan tidak hanya bermanfaat untuk si periset atau di universitasnya atau publikasinya si penelitian, harusnya juga bermanfaat untuk di Indonesia sendiri. Mungkin ini sedikit agak politis, tapi kok saya merasa orang di sini tidak memanfaatkan riset-riset yang banyak itu, atau mungkin mereka tidak dapat akses karena dibawa pulang ke luar negeri, terus pemerintah Aceh tidak dapat akses, atau sebenarnya mereka memang merasa tidak perlu memanfaatkan data itu untuk pembangunan atau kebijakan atau apa? Saya kira ada macam-macam alasan. Tapi juga kita tidak tahu apa yang mungkin terjadi kalau tidak ada hasil penelitian. Mungkin juga ada manfaat yang belum kita tidak tahu, apa rekam jejak atau jejak dari hasil penelitian. Ada langkah berikut, ada langkah berikut, ada langkah berikut, sehingga ada kebijakan baru misalnya. Mungkin rekam jejak itu tidak selalu secara langsung, tidak selalu to the point, dan mungkin tidak selalu jelas. Jadi kadang juga ada hasil penelitian yang berdampak, tapi mungkin kita tidak tahu, karena sudah terhapus rekam jejaknya. Tapi kita kadang-kadang bisa menunjukkan beberapa hasil yang nyata yang menarik. Misalnya penelitian tentang kesehatan jiwa terdampak konflik dulu, itu menghasilkan program di Dinas Kesehatan Biren dan Dinas Kesehatan Aceh Utara selama kalau tidak salah 2,5 tahun, dari 2007 sampai 2010 kalau tidak salah, di mana ada pelayanan kesehatan mobile yang berbasis mobil
bersama dengan petugas puskesmas, dengan petugas lembaga IOM itu. Mereka jalan-jalan ke desa dan Untuk pelayanan kesehatan. pemeriksaan dulu, identifikasi pasien, terus pelayanan kesehatan jiwa. Habis itu rujukan ke puskesmas biar ditangani ke depan setelah program ini selesai. Itu salah satu upaya untuk memperkenalkan kembali masyarakat dengan pelayanan kesehatan yang ada. Karena pada zaman konflik yang kami belajar dari penelitian itu, ada putus hubungan antara masyarakat dengan pelayanan pemerintah. Dan ya terutama kesehatan dan pendidikan kan. Karena itu biasanya pelayanan pemerintah yang paling masuk ke desa-desa terpencil biasanya. Dan kami tahu dari sejarah konflik, misalnya gedung sekolah, gedung klinik, polindes, pustu, puskesmas, biasanya digunakan oleh aparat. Dan saya ingat itu. petugasnya misalnya bidan, dokter, perawat, guru sekolah, mereka ditakut-takutin sampai mereka meninggalkan tempat, mereka mau ke kota. Jadi pelayanan pelayanan pemerintah khususnya kesehatan dan pendidikan terputus dari masyarakat. Jadi kalau ada orang sakit mungkin mereka tidak tahu lagi mau kemana, atau mungkin mereka belum percaya pada pelayanan kesehatan karena mungkin mereka masih takut. Karena sudah ada cerita sebelumnya apa yang terjadi di puskesmas sebelumnya. Jadi ini suatu upaya bukan saja untuk membawa pelayanan kesehatan jiwa, tapi untuk memperkenalkan kembali masyarakat dengan institusi puskesmas misalnya. Dan saya anggap itu suatu sukses. Dan itu sebuah hasil dari penelitian yang berbuah hasil dengan program. Nah, itu satu contoh kecil. Berarti kalau risetnya dilakukan bersama pemerintah, ya kan? Dalam kasus ini kan sebenarnya risetnya dilakukan bersama pemerintah, jadi langsung ya. Tapi riset-riset misalnya, kalau riset-riset yang ilmu sosial pada umumnya, misalnya yang tidak berdampak kepada kebijakan pemerintah. Nah, sejauh ini yang kamu baca, pengetahuan apa yang sebenarnya sudah berubah setelah orang-orang melakukan riset di Aceh? Ada nggak penambahan khazanah pengetahuan bidang tertentu? Misalnya khazanah pengetahuan teoritis tertentu yang berubah setelah tsunami di Aceh. Misalnya dalam kita memahami konflik misalnya, ada nggak gara-gara setelah konflik di Aceh dan ada banyak riset tentang Aceh, ada satu perubahan paradigma pengetahuan dalam melihat konflik, itu dapat nggak? Mungkin tidak ada satu jawaban yang jelas, tapi saya kira ada banyak yang bisa kita pelajari. Pada saat tsunami itu berdampak ke banyak negara, termasuk 2 negara yang sedang berkonflik. Ada Aceh, Sri Lanka. Sri Lanka. Dua-duanya akhirnya bisa selesai konfliknya setelah tsunami. Yang satu pakai what do you say? They use mereka menggunakan solusi militer itu di Sri Lanka. Dan Aceh dan Indonesia menggunakan solusi perundingan dan jalur perdamaian dengan pihak ketiga. Jadi kita bisa melihat kenapa Aceh bisa damai tanpa urusan militer lagi, sedangkan Sri Lanka kelihatan lebih negatif hasilnya. Nah, ini pakar politik yang lebih bisa menjelaskan, tapi itu studi banding yang sangat menarik. Dan itu hasil dari banyak penelitian yang dibuat di sini dan di Sri Lanka setelah tsunami dan setelah kedua konflik selesai. Nah, saya bukan pakar, itu bukan bidang saya, tapi saya melihat what was the key here in Aceh. Let's let the political scientists answer that. That's not my area of specialty. Tapi ada juga kita bisa melihat dampak bencana terhadap kehidupan sosial sehari-hari. Dari segi agama, ada banyak hasil penelitian di Aceh. Misalnya dari Michael Feiner, misalnya, itu terkenal.
dari kita bisa melihat perubahan pemerintahan setelah proses perdamaian dengan otonomi khusus yang disepakati untuk Aceh. Terus kita melihat bagaimana semua dana rehab rekon itu digunakan atau digunakan atau tidak digunakan. Kita bisa menganalisa itu. Kita juga bisa melihat perubahan, bukan konflik besar, bukan perang, tapi konflik-konflik tingkat kecil. Ada juga pemantauan itu pada zaman rehab rekon, itu dilakukan oleh Bank Dunia. Jadi ada banyak sekali hasil penelitian yang menjadi bahan dasar untuk kajian ke depan. Yeah. Misalnya kalau ada tempat lain tsunami, kan Aceh menjadi salah satu model riset untuk tempat lain juga, penanganan tempat lain juga. Ya. Saya kira di sana kalau ini masuk nggak dalam riset kamu yang triple nexus, bagaimana pemerintah, international humanitarian aid, dan organisasi sipil di dalam masyarakat bekerja. Itu kan kalau setelah tsunami itu juga salah satu faktor yang mungkin keberhasilan penanganan konflik di Aceh. Jadi ada lembaga-lembaga sipil di sini. Waktu kamu di sini itu lembaga-lembaga sipil itu gimana perannya? Yang Aceh kan internasional banyak nih, tapi yang Acehnya gimana waktu itu? Nah, itu penelitian saya setelah saya lulus S3. Jadi kalau skripsi itu fokus ke staf lembaga internasional pada zaman rehab rekon, tapi selesai itu setelah tahun 2010 katakanlah. Hampir semua lembaga internasional sudah pergi, sudah cabut dari Aceh. Tinggal LSM lokal, local civil society. Jadi dan saya terus datang ke Aceh, terus bertemu dengan kawan lama saya dan kawan baru juga, dan itu menjadi fokus saya. Setelah itu saya melihat rekam jejak masyarakat sipil setelah lembaga internasional sudah pergi, dan saya melihat bisa kita lihat pada zaman rehab rekon ada semacam jamurnya banyak LSM. Ada banyak LSM tiba-tiba muncul. Karena ada banyak duit yang sirkulasi pada zaman itu. Jadi untuk memanfaatkan banyak sekali penyaluran dana, tiba-tiba ada banyak LSM untuk terima. Jadi LSM baru yang muncul pada saat itu, kebanyakan dari mereka tidak sukses. Tapi kalau kita melihat pengalaman LSM yang ada sebelum tsunami, yang sudah berpengalaman susah dan pahit pada zaman konflik, di mana ada banyak tekanan dari pemerintah, tidak ada banyak dana, orang asing dilarang datang pada saat itu, wartawan juga dilarang datang, wartawan dari luar tidak boleh datang juga saat itu. Jadi untuk masyarakat sipil pada zaman itu mereka sangat tertekan. Jadi mereka sudah berpengalaman dan mereka tahu cara mereka survive dalam keadaan susah atau keadaan banyak dana seperti 5 tahun rehab rekon itu. Jadi kalau kita melihat lembaga mana yang paling resilient atau punya resilience yang paling tinggi, itu lembaga yang sudah ada sebelum tsunami. Jadi mereka bertahan sampai sekarang masih hidup mereka. Nah, ada beberapa lembaga baru yang muncul lagi setelah zaman rehab rekon, dan itu juga menarik mereka. Ada yang belajar dari pengalaman zaman rehab rekon, dari masalah sangat mendasar seperti keuangan, bagaimana memanage dana program, bagaimana menjalankan kantor, tapi juga bagaimana menciptakan sebuah program, bagaimana menulis proposal. Itu mereka dapat banyak pengalaman pada zaman rehab rekon itu. Jadi saya melihat ada beberapa LSM baru yang bergerak dalam beberapa bidang tertentu. Yang menarik bagi saya adalah lembaga-lembaga yang menangani pengungsi Rohingya. Jadi ada misalnya Yayasan Gotanyo, ada yang lain, ada lembaga dari Muhammadiyah yang membantu.
terus ada program baru dari JRS ada di sini. Jadi saya ketemu dengan beberapa lembaga itu untuk melihat bagaimana program mereka sekarang, dan mereka mungkin dapat dana dari donor dari luar, tapi tidak ada orang asing lagi di sini. Mereka tangani program sendiri, mereka menjalankan sendiri. Mereka harus berhubungan dengan masyarakat setempat, harus berhubungan dengan aparat keamanan, harus berhubungan dengan pemerintah setempat, dan juga berhubungan dengan para donor di luar. Jadi itu butuh keterampilan, dan mereka menggunakan pengalaman sebelumnya, dan ya saya sangat kagum melihat itu semua. Jadi bekerja di organisasi internasional sebelumnya juga membawa dampak untuk keterampilan dalam membangun lembaga di Baduy. Jadi setelah hampir 20 tahun setelah tsunami, kan tidak ada, dalam tanda petik ini atau kita bilang tidak ada kejadian besar lagi di Aceh. Nah, kamu melihat dan saya sendiri yang tinggal di sini kan, tidak melihat lagi kecenderungan orang melakukan riset di Aceh, atau Pak sudah selesai, atau menurut kamu gimana? Apa tidak menarik lagi, atau mungkin ada hal menarik di Aceh tapi sebenarnya bukan lagi terkait dengan konflik, bencana dan lain sebagainya. Menurut kamu gimana itu? Misalnya penelitian saya tentang masyarakat sipil itu belum tentu berhubungan dengan konflik. Atau tsunami sebelumnya. Ada banyak LSM yang concern dengan topik-topik sendiri ya, mereka punya bidang kerja masing-masing. Misalnya untuk membangun leadership. Apa itu leadership? Belum tentu berhubungan dengan masalah politik atau masalah konflik, masalah bencana. Tapi mereka ada beberapa LSM yang bisa dikatakan sukses dalam wilayah itu, kepemimpinannya bisa dikatakan ya, leadership, right? Ada juga yang bergerak di bidang budaya dan kesenian. Ada organisasi lama, tapi saya lihat ada yang baru-baru juga, dan mereka juga belum tentu mereka terpengaruh oleh lembaga-lembaga yang datang sebelumnya atau terpengaruh dari politik. Seperti itulah. Dan bagi saya itu masih menarik. Untuk penelitian lain, saya yakin ada yang masih tertarik. Mungkin tidak seperti dulu. Tetap selalu akan ada peneliti yang tertarik dengan agama di Aceh. Saya janji, tidak akan pernah bosan. Tidak pernah hilang. Itu bukan bidang saya. Tapi saya yakin selalu ada pakar yang mau belajar di Aceh, yang mau belajar terkait dengan agama. Ada juga yang terkait dengan ilmu politik. Ini Aceh menjadi sebuah model yang sangat menarik, penyelesaian konflik. Mau bilang sukses atau gagal itu tergantung perspektif, tapi dari perspektif manapun, Aceh menjadi studi kasus sangat menarik. Dan walaupun mungkin konflik sudah selesai, saya pikir masih ada item-item dari perjanjian damai itu yang bisa dikatakan belum selesai. Yang belum tuntas ya. Dan itu mungkin masih bisa menjadi topik-topik riset juga kan? Betul. Jadi saya yakin walaupun tidak sebanyak seperti dulu, masih ada. Masih. Ada saya kan? Tapi ada juga rekan saya. Ada yang juga yang sedang yang dari Korea, dari Jepang yang datang minggu lalu. Ada. Live with Slow Disaster. Betul. Mungkin tentang agama yang kamu bilang itu, dan saya juga sering dihubungi untuk wawancara peneliti-peneliti asing. Oke, saya kira itu perbincangan kita, Jesse. Seperti saya bilang tadi, tidak panjang, tapi kita belajar banyak ya dari Jesse, pengalaman dia di sini juga, pengalaman melihat orang-orang tahun 2005 itu memang saya ingat 3 bulan setelah tsunami itu belum selesai mengangkat jenazah. Saya masih ingat itu. Setelah 3 bulan itu masih ada kerangka-kerangka yang tidak sempat diangkat. Mungkin 5 bulan itu sudah. Waktu saya datang ada wilayah yang sudah dibersihkan, ada wilayah dengan banyak sampah masih, tapi masalah
mayat itu sudah selesai. Sudah selesai, Ya, ya. dan sudah dialokasi sudah kita lihat ini kuburan massal di Kuburan sini, di sini. Ada itu sudah selesai. Betul, ya, karena banyak sekali jenazah. Hari pertama tsunami saya angkat jenazah di Ya. Itu tidak saya berpengalaman dengan itu. saya datang benar-benar saya datang setelah itu ya. daruratnya Darurat, tsunami. masa-masa darurat. Ya. Oke, thank you. Terima kasih banyak, Jesse. Saya kira Okay, itu my pleasure. perbincangan kita ya. Yeah. Mudah-mudahan kita belajar banyak dari perbincangan Okay. ini. Terima kasih, Jesse. Thank you, terima kasih. Oke.